Balikatan atau latihan militer tahunan antara Filipina dan Amerika Serikat seringkali jadi sorotan. Ini karena latihan militer bersama jadi yang terbesar dari kedua negara, dengan hampir 18,000 tentara terlibat sekaligus. Sukses membuat ketegangan antara Cina dan Filipina semakin memanas. Tapi apa alasan Amerika Serikat memilih Filipina sebagai mitra latihan militernya, dan seberapa kuat sebenarnya kekuatan militer Filipina? Menurut data Global Virepol, Filipina ada di peringkat 32 dari 145 negara, dengan militer terkuat. Anggaran pertahanan Filipina totalnya 4,4 miliar US dollar atau sekitar 4 triliun rupiah. Ini adalah anggaran militer kelima terbesar di Asia Tenggara, kalau bicara tentang personil militernya, dibandingkan dengan negara yang ada di Asia Tenggara. Filipina bisa dibilang tidak punya banyak personil. Total personil militer Filipina sebanyak 251,000 personil yang terdiri dari personil aktif sebanyak 100,000 orang, personil cadangan sebanyak 100,000 orang, dan para militer 50,000 orang. Berdasarkan peringkat kekuatan militer Filipina mungkin bisa dibilang tidak diperhitungkan. Tapi standar ini cuma melihat berdasarkan jumlah alutsista yang dimiliki oleh setiap negara. Dukungan penuh dari Amerika Serikat membuat Filipina berani berkonfrontasi dengan banyak negara, termasuk dengan Indonesia. Soal sengketa wilayah Pulau Miangas. Untuk angkatan daratnya Filipina punya 100,000 personil. Ini adalah matra terbesar tertua dan utama dari angkatan bersenjata Filipina. Matra ini didirikan pada 2 Desember 1935. Saat Filipina masih menjadi bagian persemakmuran Angkatan Darat, Filipina sudah terlibat dalam banyak konflik termasuk pemberontakan komunis, konflik Morodan, dan konflik lingkungan internasional. Satuan Angkatan Darat Filipina itu terdiri dari unit infanteri lapis baja, kavaleri, artileri, pasukan khusus intelijen, persinyalan, dan teknik. Ditambah dengan unit pendukung unit medis ordonansi quartermaster, keuangan, dan ajudan jenderal dalam operasinya. Filipina sebenarnya adalah negara minim alutsista. Filipina tidak didukung oleh tank tempur utama atau MBT dan tidak punya artileri roket. Filipina cuma punya tank yang diproduksi oleh Elbit System, perusahaan manufaktur pertahanan berbasis di Israel. Tank ini diantaranya Elbit Sabrah Truck varian Asotu Sabrah. Kemudian Elbit Sabra Wilen dengan varian Pandur II, ini adalah tank ringan dengan sistem persenjataan meriam kaliber 105 mm. Tapi tank ini adalah tank jenis baru yang diekspor Israel, jadi belum punya reputasi tempur. Tapi Filipina punya kendaraan tempur yang syarat pengalaman. M113 bekas dipakai oleh Amerika Serikat. Kenapa aku bilang syarat pengalaman? Karena M113 sudah pernah dipakai dalam operasi militer Marau melawan militan ISIS. M113 juga adalah tank tempur yang kondang di Perang Vietnam. Bahkan jadi andalan personel infanteri di lapangan pertempuran. Apa yang membuat Filipina kuat? Seperti yang aku bilang tadi, karena dukungan Amerika Serikat. Menyusul latihan militer bersama dengan Amerika Serikat, Filipina punya 4 pangkalan militer baru tambahan. Ini adalah pangkalan militer yang dimiliki oleh Amerika Serikat. Pangkalan militer baru ini menjadi harapan untuk bisa meredam keamanan Filipina yang sudah semakin kompleks, dan tidak bisa diprediksi, apalagi terhadap dominasi Cina. Tapi pertanyaannya, apa yang menjadi alasan Amerika Serikat memilih membangun pangkalan militer, dan memberikan bantuan ekonomi setelah hubungan Filipina dan Cina yang sekarang merenggang? Padahal kalau mau dibilang, sebelum Filipina menjadi negara yang paling pro dengan Amerika Serikat. Hubungan antara Cina dan Filipina pernah sangat dekat. Sebenarnya jawabannya sederhana, karena Filipina adalah pintu gerbang utama untuk masuk ke Asia Tenggara. Untuk kekuatan udaranya, Filipina punya total 33,500 personil Angkatan Udara. Awalnya matra ini dibentuk sebagai bagian dari Angkatan Darat Filipina. Jadi semacam Korps Udara Angkatan Darat Filipina. Angkatan Udara Filipina bertanggung jawab untuk mempertahankan wilayah udara Filipina. Melakukan operasi udara di seluruh Filipina, semisal operasi udara jarak dekat, patroli udara tempur, dan pengintaian udara. Sejak program modernisasi Angkatan Udara Filipina diberlakukan pada tahun 1995. Ada banyak aset udara yang diakuisisi oleh Angkatan Udara Filipina dari berbagai negara. Total Filipina punya pesawat sebanyak 188 unit, terdiri dari pesawat serang, 25 unit pesawat angkut, 23 unit pesawat latih, 24 unit misi khusus, 8 unit helikopter, 108 unit dan helikopter serang, 1 unit untuk pesawat tempur. Filipina memakai KAI-T-50 Golden Eagle buatan Korea Selatan. Ini adalah jenis pesawat tempur ringan supersonik yang dikembangkan oleh Korea Aerospace Industry and Lockheed Martin. Selain K-50, Filipina juga menggunakan pesawat serang North American Rockwell OP-1 Bronco, buatan Amerika.
Tugas utamanya sebagai pesawat kontrol yang bisa bawa hingga 1,4 ton amunisi, bisa mengangkut pasukan terjun payung, dan juga bisa berkeliaran di udara selama 3 jam lebih. Pesawat tipe tempur yang juga dipakai Filipina adalah Embraer 314 Super Tucano, atau A-29. Ini juga adalah pesawat serang ringan yang dirancang dan dibangun oleh Embraer, perusahaan yang berbasis di Brazil. A-29 bisa membawa bermacam senjata, termasuk amunisi berpemandu presisi dan dirancang untuk lingkungan dengan ancaman yang rendah. Menyusul latihan militer bersama dengan Amerika Serikat, Filipina punya 4 pangkalan militer baru tambahan. Ini adalah pangkalan militer yang dimiliki oleh Amerika Serikat. Pangkalan militer baru ini menjadi harapan untuk bisa meredam keamanan Filipina yang sudah semakin kompleks, dan tidak bisa diprediksi, apalagi terhadap dominasi Cina. Tapi pertanyaannya, apa yang menjadi alasan Amerika Serikat memilih membangun pangkalan militer, dan memberikan bantuan ekonomi setelah hubungan Filipina dan Cina yang sekarang merenggang? Padahal kalau mau dibilang, sebelum Filipina menjadi negara yang paling pro dengan Amerika Serikat, hubungan antara Cina dan Filipina pernah sangat dekat. Sebenarnya jawabannya sederhana, karena Filipina adalah pintu gerbang utama untuk masuk ke Asia Tenggara. Untuk kekuatan udaranya, Filipina punya total 33,500 personil Angkatan Udara. Awalnya Matra ini dibentuk sebagai bagian dari Angkatan Darat Filipina. Jadi semacam Korps Udara Angkatan Darat Filipina. Angkatan Udara Filipina bertanggung jawab untuk mempertahankan wilayah udara Filipina, melakukan operasi udara di seluruh Filipina, semisal operasi udara jarak dekat, patroli udara tempur, dan pengintaian udara. Sejak program modernisasi Angkatan Udara Filipina diberlakukan pada tahun 1995, ada banyak aset udara yang diakuisisi oleh Angkatan Udara Filipina dari berbagai negara. Total Filipina punya pesawat sebanyak 188 unit, terdiri dari pesawat serang, 25 unit pesawat angkut, 23 unit pesawat latih, 24 unit misi khusus, 8 unit helikopter, 108 unit dan helikopter serang, 1 unit untuk pesawat tempur. Filipina memakai KAI-T-50 Golden Eagle buatan Korea Selatan. Ini adalah jenis pesawat tempur ringan supersonik yang dikembangkan oleh Korea Aerospace Industry and Lockheed Martin. Selain K-50, Filipina juga menggunakan pesawat serang North American Rockwell OP-1 Bronco, buatan Amerika.